wabarakatuh. Halo Sobat SAR. Selamat datang di podcast kami, tempat kita berbagi inspirasi, wawasan, dan semangat perubahan positif di lingkungan kerja aparatur sipil negara. Di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat relevan dan penting, yaitu menjadi figur ASN berakhlak teladan di lingkungan kerja. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukti Ali, saya CPNS Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Rasika, saya CPNS Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung. Nah, seperti yang kita tahu bahwa core value berakhlak ini merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh seorang ASN, karena core value berakhlak ini bukan hanya sekadar materi atau konsep, melainkan sifat yang wajib kita tanamkan dalam bekerja sehari-hari. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama dimulai dari saya ya Mbak. Siap, boleh. Silahkan. Mungkin apa sih ASN berakhlak itu? Oke, jadi ASN berakhlak itu merupakan core value ASN. Jadi ASN itu memiliki core value. Nah, core value-nya itu berakhlak itu tadi, Mas Ali. Berakhlak itu merupakan singkatan dari 7 poin utama. Poin pertamanya itu berorientasi pada pelayanan, yang kedua itu akuntabel, ketiga itu kompeten, keempat harmonis, kelima itu loyal, keenam adaptif, dan yang terakhir itu kolaboratif. Nah, 7 poin itu wajib dimiliki oleh seorang ASN karena dalam menjalankan pekerjaan tugasnya sehari-hari, nilai dasar yang dipegang oleh seorang ASN itu core value tadi. Nah, untuk selanjutnya Mas Ali nih, tadi kan saya sudah sebutkan nih 7 poin utamanya ya. Baik. Nah, tadi itu disebutkan ada berorientasi pada pelayanan. Ya, betul. Nah, menurut Mas Ali nih, berorientasi pada pelayanan itu penerapan di kantornya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya berorientasi pada pelayanan itu, contohnya kita itu harus cekatan, harus ramah, harus bisa dapat diandalkan, seperti itu Mbak. Ya. Mungkin selanjutnya saya ingin tahu nih Mbak, bagaimana sih seorang ASN itu menunjukkan sikap akuntabel dalam pekerjaan sehari-harinya Mbak? Oke, untuk akuntabel itu sendiri sesuai dengan pengertiannya, akuntabel itu merupakan suatu kepercayaan ya yang diberikan kepada seseorang kepada kita. Jadi kita tuh dalam menjalankan pekerjaan itu harus bertanggung jawab, sungguh-sungguh, jujur, serta adanya transparansi dan keterbukaan, seperti itu Mas Ali. Contoh kecilnya mungkin terkait absensi yang kita lakukan di kegiatan sehari-hari sebagai pegawai ASN. Nah, dalam hal absensi itu kita tuh harus tepat waktu, tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan waktu absennya Mas Ali, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mas Ali, saya mau bertanya, sifat ASN itu kan tadi core value-nya itu ada harmonis dan kolaboratif ya. Betul. Nah, kalau dalam kegiatan kantor sehari-hari, contohnya itu seperti apa sih? Mungkin untuk yang pertama, nilai harmonis. Harmonis itu kita itu harus saling menyayangi sesama rekan kerja, karena itu kita itu keluarga Mbak, bukan cuma hanya rekan kerja. Sesuai dengan slogan kita, we are family, kita itu keluarga. Betul. Mungkin selanjutnya kolaboratif itu kita harus bisa dapat bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti kita harus bisa bekerja sama dengan TNI, Polri, dan relawan lainnya Mbak. Kita itu harus bisa keterbukaan dalam melakukan pekerjaan Mbak, seperti kita itu harus bekerja sama demi mendapatkan suatu tujuan bersama Mbak, seperti itu. Selanjutnya, saya itu mau tahu sih Mbak, apa sih tantangan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak itu di kantor? Terus bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya, karena emang dalam menerapkan core value berakhlak ini tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan saja. Betul. Karena dalam penerapannya pasti ada saja tantangan dan kendalanya, seperti itu. Untuk tantangannya itu sendiri biasanya mulai berasal dari hal-hal kecil Mas Ali, seperti misalnya perbedaan pendapat antara rekan kerja, lalu juga adanya tekanan pekerjaan, lalu juga adanya perbedaan budaya antar individu Mas Ali. Biasanya hal-hal kecil seperti itu memicu hambatan dalam melaksanakan core value tersebut. Untuk penyelesaiannya dalam menghadapi tantangan tersebut itu kita tuh bisa menerapkan sifat harmonis yang tadi Mas Ali jelaskan tuh. Karena dengan terciptanya hubungan harmonis dengan rekan kerja, kita tuh bisa memaksimalkan segala pekerjaan yang ada di kantor, seperti itu Mas Ali. Selain itu juga kita harus menerapkan sifat konsisten, karena untuk menerapkan core value berakhlak ini tidak memerlukan waktu yang panjang gitu, tidak hanya dengan waktu singkat bisa tercipta core value berakhlak ini Mas Ali. Jadi sifat konsisten itu sangat diperlukan dalam menerapkan core value berakhlak, seperti itu mungkin Mas Ali.
Nah, untuk selanjutnya nih Mas Ali, menurut Mas Ali, seberpengaruh apa sih satu orang ASN yang memiliki core value berakhlak di satu tim atau di satu instansi itu? Kalau menurut saya, pengaruh kehadiran satu ASN yang berakhlak itu sama aja kayak pengaruhnya tuh sangat besar sekali, Mbak. Kenapa tuh? Karena seorang ASN yang berintegritas dan berakhlak yang menjadi panutan itu bisa menjadi role model, Mbak. Betul, Seperti betul. ya itu bisa mendorong orang lain untuk berubah, terus bisa membuat lingkungan kerja jadi sehat, produktif, profesional. Bahkan kehadiran dia tuh bisa menjadi motivasi kerja tim, Mbak. Oh ya, saya setuju sih Mas Ali. Ternyata ini gak kerasa ya Mas Ali, kita ngobrol udah lumayan panjang dan lumayan lama juga. Nah, Sobat SAR, itulah pembahasan kita kali ini tentang menjadi figur ASN berakhlak di lingkungan kantor. Kita telah mendengar bagaimana penerapan nilai-nilai seperti pelayanan yang tulus, akuntabilitas kerja tim, hingga sikap adaptif membawa dampak besar bagi budaya kerja di instansi kita, yaitu Basarnas. Nah, perlu diingat juga nih teman-teman, bahwa seringkali itu perubahan yang besar itu berawal dari langkah-langkah yang kecil. Misalnya seorang yang punya kegigihan dan ketekunan serta konsisten yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari. Nah, siapa tahu orang itu adalah Anda, maka kita harus selalu menerapkan core value berakhlak ini. Ken, mungkin terima kasih, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. We are family, Afignam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.